Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enu Sapitri dengan NIM 08011182126010. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang running program dari program mengecek suatu string yang dapat dibagi 25 atau tidak. Pertama, kita deklarasikan dulu fileholder-nya, yaitu di sini ya string dan string. Karena menggunakan fileholder string, maka di sini kita akan deklarasikan integer dari string itu, yaitu integer a strlength. Kemudian dengan nama fungsinya yaitu bilangan, dan dengan parameter yang digunakan itu string dan str. Untuk cara membaca programnya, kita membaca dari fungsi utama atau dari inmain dari program tersebut, yang dimana di sini pertama kita cetak terlebih dahulu judul program yang akan dijalankan. Kedua, dengan membaca string n, dan kita cout nilai n itu sama dengan nilai dari yang akan diinputkan, yang dimana kemudian dari integer angka sama dengan bilangan n, yang mana bilangan n yang telah diinputkan pada string n akan dibaca oleh integer angka yang menghasilkan dari bilangan n itu sendiri dengan perulangan if, yaitu angka modulus 25 sama dengan 0. Ini dengan maksud yaitu jika angka dimoduluskan 25 yang hasilnya 0, maka akan mencetak hasil dapat dibagi 25. Jika tidak, maka dia akan else dan tidak dapat dibagi 25. Kemudian untuk menghentikan program yang tidak dapat dibagi 25 atau ya, yaitu dengan return 0 untuk berhenti. Dan jika dapat dibagi 25, nilai n tersebut akan dibaca di integer i, dideklarasikan di atas. I sama dengan 0, i kurang dari a, yang dimana nilai a itu adalah integer dari strlength. Kemudian yang dimana nilai a itu akan dipanggil dari bilangan n itu sendiri. Kemudian diproses dan akan menghasilkan return angka, yang mana return angka ini bilangan n itu, yang ketika bilangan n ini dapat dibagi dengan 25, maka dia akan mencetak bilangan ini habis dibagi 25. Jika tidak, maka atau tidak sama dengan 0 atau 1, maka akan menghasilkan output tidak bisa dibagi 25. Kemudian kita build and run dan masukkan program. Nilai n-nya misalkan dengan 50, dan 50 ini bilangan yang dapat dibagi 25. Dengan contoh lain, seperti kita memasukkan bilangan atau n-nya itu adalah 78, maka bilangan ini tidak dapat dibagi 25. Untuk running program soal kedua, yaitu dengan program bilangan genap ganjil dari sederetan string n. N di sini yaitu dari jumlah bilangan tersebut. Dengan fileholder ini adalah fileholder iostream, dan integer genap yaitu dengan parameter integernya yaitu a. Untuk integer ganjil dari nama fungsi integer ganjil dengan nama parameternya yaitu integer b. Kemudian langkahnya yaitu pertama kita baca dulu program dari fungsi utama, yang dimana di sini dengan adanya judul program genap ganjil dari sederetan string n. Kemudian kita deklarasikan terlebih dahulu i dan n-nya dengan menggunakan integer. Kemudian cetak layar dengan memasukkan jumlah bilangan, lalu dengan dibaca oleh komputer yaitu n. Setelah itu cetak bilangan genap, yang mana dengan adanya perulangan for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, dan i plus plus, yang dimana di sini n yang kita masukkan yaitu misalkan dengan 20. Jadi i sama dengan 1 kurang dari sama dengan 20. Jika iya, maka lakukan di sini yaitu dengan nilai n tersebut akan dipanggil pada integer genap, dimasukkan ke dalam integer a. Kemudian akan proses i plus plus, yang dimana i sebelumnya yaitu 1 ditambah 1, 2.
Setelah nilai n dipanggil dalam integer a, kemudian akan diproses dalam integer genap, yaitu integer a, yang dimana dengan perulangan if a modulus 2 sama dengan 0, dimana a ini tadi yang kita masukkan itu adalah 20, maka 20 modulus dari 2 sama dengan 0. Jika sama dengan 0, maka dia akan menghasilkan cetak a, lalu dengan tanda petik spasi ini akan mengeluarkan deretan dari bilangan genap tersebut. Kemudian untuk bilangan ganjil, yaitu dengan kita mengeluarkan dulu perulangan for i sama dengan 1, i kurang dari n, dan i plus plus. Setelah itu akan dibaca dalam integer genap, yang dimana nilai itu akan dipanggil dalam integer ganjil dengan integer b. Kemudian dengan pernyataan if, yaitu b modulus 2 sama dengan 1. Jika hasil dari n modulus 2 itu sama dengan 1, maka dia akan mencetak ganjil. Yang dicetak ganjil yang dimana akan dikirimkan dalam ganjil inisialisasi i, yang dimana i tadi sama yang telah diproses dalam perulangan for. Kemudian jika hasil dari b modulus 2 sama dengan 1, maka dia akan bernilai bilangan ganjil dan akan mencetak perulangan tersebut. Untuk mengujinya, kita lakukan running program. Dengan memasukkan jumlah bilangan tadi yang dimisalkan yaitu 20, maka akan menghasilkan outputnya itu bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 80, dan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Yang dimana kalau bilangan genap tadi itu hasil modulusnya sama dengan 0 dan ganjil sama dengan 1. Selanjutnya, untuk running program soal ketiga, yaitu pengurutan bilangan. Yang dimana sebelum ini kita membuat atau menjadikan library dari fungsi tersebut FileHelder, yaitu include iostream. Terus kita mengetikkan using namespace std, kita mendeklarasikan variabel a, i, n, dan pil dengan integer. Kemudian karena ini pengurutan bilangan ada dari terbesar terkecil atau dari terkecil ke besar, oleh karena itu ada nama fungsi integer besar dan integer kecil, yang dimana integer besar ini dengan bentuk parameternya itu integer a, dan integer kecil dengan parameternya itu integer a juga. Selanjutnya, program ini dimulai dari program utama atau dari inmain-nya, yaitu dengan memasukkan jumlah bilangan, lalu dibaca komputer dengan n, terus melakukan pengurutan yang dimana nanti akan menghasilkan dua pilihan yang di hasil output nanti. Yang pertama, bilangan dari terbesar ke terkecil, yang kedua, terkecil ke terbesar. Kemudian, kita masukkan pilihan pengurutan dan akan dibaca dengan variabel pil. Karena adanya dua pilihan, maka terdapat juga ada case 1 dan case 2. Yang dimana case 1 ini yang dari terbesar dengan perulangan i sama dengan n, i lebih besar dari 0. Setelah melakukan perulangan for, maka nilai dari i sama dengan n ini akan dikirim ke integer besar, yang dimana integer a, yaitu a itu sama dengan n untuk akan pengecekan. Jika nilai a sama dengan n, maka nilai tersebut akan dikeluarkan menghasilkan nilai n. Jika tidak, dia akan kembalikan dengan besar a ditambah 1 min 1, yang dimana nilai a nanti saat melakukan penginputan nilai n sama dengan a akan ditambah 1 lalu dikurang 1. Selanjutnya untuk setelah itu dia akan mencetak nilai dari besar indeks i, yang dimana indeks i tersebut yaitu nilainya sama dengan n. Untuk case kedua yaitu dari pengurutan dari terkecil ke terbesar dengan perulangan for, yaitu i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, dan i plus plus. I sama dengan 1 lalu dicek apakah 1 kurang dari sama dengan n yang akan diinputkan. Jika iya, akan dijalankan dengan proses i plus plus.
Kemudian karena ini dari yang terkecil, maka integer kecil yaitu dengan parameter integer a. Lalu dengan if nilai a sama dengan 1. Jika nilai a tersebut hasilnya sama dengan 1, maka dikembalikan return 1, bahkan mengeluarkan 1. Setelah return 1, jika tidak, dia akan melakukan return dengan rumus kecil A-1 ditambah 1, yang mana bedanya jika dari yang terbesar tadi A ditambah 1, kalau kecil tadi A-1. Setelah itu akan mengeluarkan kecil indeks I. Kemudian akan mencetak, akan break dengan default atau kesalahannya itu jika bilangan yang Anda masukkan salah, diulangi akan kembali ke bentuk pilihan. Itu dengan bentuk programnya. Ketika kita masukkan jumlah bilangannya 10, maka akan melakukan pengeluaran dua pilihan yang dimana terbesar atau terkecil atau sebaliknya. Misalkan kita melakukan pilihan pengurutan terbesar terkecil, maka dari terbesar 10, 9 sampai dengan 1. Untuk sebaliknya dari terkecil terbesar, maka dengan prosesnya masukkan jumlah bilangan 10, lalu dengan pilihan kedua dari 1 sampai 10. Untuk running program keempat yaitu dengan program memisahkan bilangan array A, kedua bilangan array B dan C, yang dimana kita membuat dulu fileholdernya yaitu dengan fileholder iostream, lalu using namespace std, dan dengan deklarasi variabel A indeksnya 50, B dan C dengan tipe data integer. Yang dimana di sini terdapat fungsi pendukung yaitu yang dimana void genap dan void ganjil, dan dengan fungsi utama atau inmain-nya. Untuk melakukan pemrograman ini kita lakukan dari fungsi utama yaitu inmain-nya, yang dimana dalam program ini melakukan dua pilihan atau dua kategori, yang dimana yang pertama yaitu bilangan B ini akan menghasilkan genap, yang kedua C adalah bilangan ganjil, dengan total dari nilai B dan C tersebut adalah dari bilangan A ini. Kemudian kita masukkan jumlah banyaknya bilangan yaitu dengan N, lalu dengan perulangan for I sama dengan 0, I kurang dari N dan I plus plus. Jika dengan nilai inisialisasi I sama dengan 0, dicek apakah I kurang dari N atau apakah 0 kurang dari N. N ini kita misalkan dengan memasukkan bilangannya 8 sampai 8 maksudnya. Jadi 0 kurang dari 8. Jika iya, maka lakukan proses dengan pencetakan I++. I++ ini gunanya untuk melakukan program yang dimana untuk menghasilkan pemrograman itu sampai 8, tidak boleh lebih dari 8. Lalu kita cetak nilai A dengan indeksnya I, maka akan menghasilkan bilangan A. Kemudian untuk menentukan apakah itu genap atau ganjil, yaitu kita menggunakan fungsi dari pendukung, yang dimana void genap dan void ganjil. Di sini dengan void genapnya yaitu dengan adanya perulangan I sama dengan 0, I kurang dari N, dan I++. Untuk karena genap itu B, jadi B dengan indeks I sama dengan A indeks I. Kemudian dengan jika B indeks I modulus 2 sama dengan 0, maka dicetak B. Atau nilai dari B itu yang sama dengan 0 akan dikirim ke dalam bilangan total bilangan A tersebut, yang mana nanti akan dicetak bilangan genap. Kemudian dengan fungsi pendukung kedua yaitu dengan void ganjil, dengan perulangan for-nya sama seperti perulangan genap. Yang bedanya di sini dengan adanya if, yang dimana dari ganjil ini C, indeks I modulus 2 sama dengan 1 dicek. Kalau hasilnya sama dengan 1, dia akan menghasilkan ke dalam kategori bilangan ganjil. Ketika bilangan ganjil, maka dia akan cetak C indeks I dan akan dikirim ke dalam bentuk perulangan bilangan A. Setelah itu kita cetak, dibaca oleh genap main dan ganjil.
Untuk lebih ke programnya, kita lakukan perjalanan bit and run-nya. Dengan jumlah bilangan yang dimasukkan, misal tadi 8, maka masukkan bilang A ke 1, yaitu 1, kedua 2, ini menggunakan dari perulangan I++ tadi. Yang 3, 7, 8. Maka secara otomatis dalam hasil output akan melakukan bilangan A sampai 8. Dan kemudian akan menghasilkan bilangan B atau genap tadi 2, 4, 6, 8 dari total bilangan A. Dan bilangan C dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dari bilangan A tersebut.